Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season kedua episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-42. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Xiaofan memasuki ruangan rahasia dari lembah Fengxiang. Sepertinya ini bukanlah tempat biasa karena terdapat kekuatan spiritual yang melimpah. Xiaohui yang merasakan sesuatu menghentikan aliran kekuatan itu, dan kini dia sendirilah yang menyerap kekuatan spiritual tersebut. Apa yang telah Xiaohui lakukan membuat penghuni asli dari tempat itu sangat marah. Karena tempatnya telah terusik, jadi binatang api merah pun segera melancarkan serangan kepada Xiaohui. Untung saja ada Xiaofan di sini, jadi dia akan berusaha menahan serangan monster tersebut. Masalah tidak hanya terjadi di sini saja, namun di luar lembah juga. Dato' Sang Guanche menanyakan alasan para monster ikan melakukan penyerangan. Salah satu dari monster ikan memberitahu kalau para murid lembah lah yang dulu melancarkan serangan, jadi mereka hanya melawan balik. Mendengar semua itu, Sang Guanche pun melakukan pemeriksaan dan sepertinya ia tahu kalau mereka telah diadu domba, karena serangan ini bukan berasal dari murid lembah Fengxiangnya. Kembali kepada Xiaofan, binatang api merah ini terlalu kuat untuk dirinya lawan, jadi Xiaofan pun dibuat babak belur. Bahkan dirinya itu hampir saja meninggoy. Hingga pada akhirnya sosok King Kong pun muncul, yang mana monyet besar ini tentu tidak bukan adalah Xiaohui. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih di ruangan rahasia lembah Fengxiang. Melihat apa yang terjadi membuat Xiaofan benar-benar terkejut. Dan saat ini Xiaohui sedang melakukan pertarungan dengan binatang api merah. Tidak pernah ada yang menduga kalau kera kecil Xiaohui berubah menjadi kera yang sangat besar layaknya King Kong. Dalam pertarungan itu terlihat dan jelas kalau Xiaohui bisa mengimbangi binatang api merah. Selain itu, binatang ini juga mencoba mencari kesempatan untuk menyerang Xiaofan. Akan tetapi, Xiaohui tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sayangnya, kekuatan binatang api merah terlalu besar untuk dilawan oleh Xiaohui. Jadi di sini Xiaofan pun menggunakan kekuatannya untuk memberikan bantuan. Tidak hanya itu saja, Xiaofan juga mampu menahan pergerakan dari binatang api merah. Dengan beginilah Xiaohui bisa memberikan tinjuan manjanya. Ini semua berhasil mementalkan binatang api merah, namun masih belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Xiaofan dan juga Xiaohui harus tetap fokus karena bagaimanapun tempat ini adalah wilayah binatang api. Jadi seberapa sering pun mereka melancarkan serangan kepada binatang itu, dia pasti bisa dengan cepat memulihkan dirinya. Xiaofan sepertinya telah menyadari hal itu. Jadi dalam pertarungan ini terlihat dan jelas kalau Xiaofan berusaha mencari titik lemah dari binatang api, yang mana mereka mencoba melancarkan serangan di titik yang tidak ada apinya. Sekali lagi, serangan Xiaohui bisa mementalkan binatang api merah. Tapi lagi dan lagi, ini masih belum cukup. Karena selama lingkaran sihir di tempat ini masih aktif, maka binatang api merah bisa terlahir kembali. Sedangkan untuk Xiaofan sendiri, sepertinya sudah hampir mencapai batasannya. Apalagi darah segarnya itu langsung terserap ke dalam tongkatnya. Alhasil hal buruk akan terjadi kepadanya. Sebelum itu kita kembali diperlihatkan dengan bangkitnya binatang api merah. Ia mulai melancarkan serangan kepada Xiaohui. Untuk Xiaofan sendiri sepertinya mulai mengalami gangguan akibat haus darah. Ini tentu akan mempengaruhi amarah dari Xiaofan. Ketika Xiaohui dan binatang api sedang asik bertarung, kedua binatang ini sama sekali tidak sadar kalau di belakang mereka ada hal yang berbahaya. Xiaofan berusaha keras untuk menahan amukan dari haus darahnya. Namun sepertinya ini terlalu sulit, bahkan Xiaofan itu dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana ia bisa melihat dengan jelas kalau haus darah berusaha untuk mengambil alih tubuhnya. Tidak hanya itu saja, Xiaofan juga kembali diperlihatkan dengan sosok Biksu Fuji, orang yang telah melakukan pembantaian di desa dan yang memberikan mutiara haus darah kepada Xiaofan. Ia mencoba untuk mendekatinya, namun kekuatan haus darah menahan pergerakan Xiaofan. Ia bahkan dipaksa untuk berlutut kepada Biksu Fuji.
Saat ini Xiaofan benar-benar sedang tenggelam dalam kekuatan haus darah. Bahkan apapun yang diri lakukan sepertinya itu tidaklah mampu untuk membebaskan dirinya. Perlahan-lahan Xiaofan mulai kehilangan kesadarannya. Di saat ia hampir kehilangan dirinya sendiri, ingatan bersama dan teman-temannya pun mulai melintas dalam pikirannya, yang mana mereka selalu percaya kepada Xiaofan. Nah, selain itu ada juga ingatannya bersama dengan Lu Suqi. Dia meminta Xiaofan untuk tidak khawatir karena semua ini akan berlalu. Bahkan Biao juga muncul dalam ingatannya. Akhirnya Xiaofan pun sadarkan diri dan berusaha untuk lepas dari kekuatan haus darah. Xiaohui yang tahu tuannya dalam bahaya berusaha untuk membantu, namun dia itu ditahan oleh binatang api merah. Untung saja Xiaofan bisa sadarkan diri di waktu yang tepat dan bisa menghindari serangan tersebut. Akan tetapi lukanya masih belumlah sembuh, jadi akan sangat sulit bagi Xiaofan untuk mengendalikan kekuatan haus darahnya. Terlihat dan jelas kalau setiap Xiaofan kesakitan, mutiara haus darah akan mulai bereaksi. Xiaofan mencoba menenangkan dirinya, tapi apa daya semua ini begitu sulit, karena kesadarannya terus ditarik oleh kekuatan haus darah. Walaupun begitu, Xiaofan tidaklah menyerah dan terus mencoba. Sampai padanya kekuatan sosok ini pun ingin menghabisinya. Sesuatu yang berada di dalam diri Xiaofan pun melawan dan ia pun berhasil mematikan pergerakan dari sosok tersebut. Begitu juga dengan binatang api merah. Tidak itu saja, namun efek ledakan barusan telah mematikan lingkaran sihir dari tempat ini, yang membuat binatang api merah lenyap. Setelah Xiaofan pingsan, kita pun dibawa keluar lembah, yang mana ketegangan masih terus terjadi antara monster ikan dan juga para murid lembah Feng Xiang. Tetua Lu tahu betul kalau para monster ikan tidak mungkin dihabisi begitu saja, kecuali mereka diserang ketika belum terlalu siap. Ia mulai melakukan pemeriksaan terhadap luka yang monster itu terima. Tetua Lu sadar betul kalau luka ini bukanlah disebabkan oleh serangan biasa, dan para muridnya tidak mungkin bisa membuat luka seperti ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Tetua Lu, Sang Guanche sadar betul kalau Tetua Lu tahu siapa pelakunya. Li Di pun memberitahu kalau ada begitu banyak musang pelacak yang telah mereka kerahkan, dan mungkin keberadaan orang itu akan segera ditemukan. Tapi Sang Guanche menganggap ini masih belumlah cukup, karena bagaimanapun lawan mereka berasal dari aliran jahat. Jadi kemungkinan dia telah menyamar menjadi salah satu dari mereka. Bahkan Sang Guanche beranggapan kalau pelakunya sudah berbaur di dekat mereka. Tidak yang membiarkan pelakunya pergi begitu saja, Sang Guanche pun mulai membuat sebuah formasi untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Terlihat kalau ada pria yang bertindak aneh. Sedangkan Sang Guanche tidak ingin hal yang sudah mereka rencanakan selama ratusan tahun bocor ke dunia luar. Saat ini kondisi benar-benar tegang karena para murid lembah Feng Xiang saling mencurigai satu sama lain. Sang Guanche meminta Tetua Lu untuk melakukan pengecekan apakah penjahat itu memikirkan yang membantunya. Sedangkan Li Di bertanggung jawab untuk mengecek para murid apakah di antara mereka ada yang menyamar. Li Di pun mengajak Yan Hong untuk melakukan hal tersebut. Namun terlihat Yan Hong ini cukup terkejut. Beberapa waktu pun berlalu, yang mana Li Di sudah melakukan pemeriksaan kepada semua orang. Namun hasilnya tetap nihil. Tapi Sang Guanche memberitahu Li Di telah melupakan satu orang, yang mana itu adalah Yan Hong. Akan tetapi kita dibawa kembali kepada Xiaofan yang masih belum sadarkan diri. Xiaohui yang sudah di-nerf mendekatinya dan mencoba untuk membangunkan Xiaofan. Akan tetapi apapun yang Xiaohui lakukan, Xiaofan tidak kunjung sadar. Padahal Xiaohui itu sudah beberapa kali menggaruknya. Untung saja Xiaofan akhirnya sadarkan diri juga dan mencoba menenangkan Xiaohui. Xiaofan memang telah sadar, tapi bukan berarti dia itu telah pulih. Jadi selepas dirinya bangun, Xiaofan pun langsung memulihkan dirinya. Untuk sembuh total mungkin Xiaofan belum bisa melakukan hal tersebut. Tapi ini mungkin sudah cukup baginya untuk pergi dari tempat ini. Sebelum itu, Xiaofan juga mengobati Xiaohui. Selama proses itu terlihat kalau tongkat Xiaofan secara perlahan mulai mendekatinya. Setelah memastikan kondisi mereka baik-baik saja, Xiaofan dan Xiaohui pun mulai pergi ke atas dari tempat ini, karena mereka penasaran apa yang sebenarnya berada di dalam tempat itu.
Pada akhirnya mereka pun berada di sana. Xiaofan pun melihat hal yang cukup aneh, karena batu di hadapannya ini dingin, padahal tempat ini begitu panas. Selain itu, Xiaofan juga melihat lukisan yang tidak begitu asing bagi dirinya. Jadi dia yang begitu tertarik dengan lukisan tersebut mulai mendekatinya. Ia melihat dengan begitu seksama dan mulai mengartikannya. Yang mana itu berisikan bahkan menjalani kehidupan tidak boleh dilakukan oleh mereka yang sedang dalam perjalanan. Ini bersembunyi jauh di dalam kolam api misterius yang penuh dengan niat membunuh. Entah apa yang Xiaofan katakan karena ia mulai menganggap lembah Fengxiang bukanlah sekedar aliran kebenaran saja. Ia terus memperhatikan lukisan ini sampai ke ujung, yang seketika saja membuat Xiaofan terkejut karena ini adalah ritual pembangkitan. Ia yang menjadi begitu bersemangat mulai kembali ke titik awal, yang mana Xiaofan mulai menyentuh dinding lukisan itu untuk melihat semuanya. Dan sepertinya ini memang benar adalah ritual pembangkitan. Xiaofan benar-benar terkejut karena mural ini merekam ritual penghidupan kembali. Ia pun mulai berpikir apakah pedang Xuanhou adalah kunci untuk mengungkap rahasia dari tempat ini. Sepertinya itu adalah benar karena seketika saja batu ini mulai mengalami reaksi. Dan dia itu mulai membuka sebuah lubang misterius yang seketika saja membuat hawa dingin masuk ke dalam tempat itu. Xiaofan menganggap tempat ini benar-benar aneh karena bisa mempertemukan hawa panas dan dingin secara bersamaan. Xiaofan mengambil kembali pedang Xuanhou-nya dan pergi untuk masuk ke dalam lubang misterius tersebut. Siapa yang menyangka kalau tempat yang dipenuhi oleh larva ini ternyata memiliki tempat yang benar-benar dingin. Xiaofan dan Xiaohui yang berkeliling di sana tidak sadar kalau ada satu makhluk yang memperhatikan mereka dari belakang. Pada akhirnya makhluk itu pun mulai berbicara kepada Xiaofan, yang mana dia tahu kalau pria ini bukanlah berasal dari klan Sangguan. Ia pun penasaran sebenarnya siapakah dia. Alih-alih menjawab, Xiaofan justru balik bertanya siapakah makhluk ini. Namun sosok itu tidak menjawab dan mengetahui kalau tongkat Xiaofan terbuat dari manik-manik haus darah. Ia tahu kalau kekuatan itu sangatlah kejam dan bisa menyerang jiwa seseorang tanpa terlihat. Meskipun Xiaofan ini tergolong hebat, namun roh jahat tersebut sudah mulai merasuki tubuhnya. Xiaofan yang kesal tidak peduli dan langsung menghancurkan dinding es itu. Ia pun meminta sosok tersebut untuk menampakkan wujudnya. Pada akhirnya siluet dari sosok ini pun mulai terlihat. Namun episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.